Perkenalkan, nama saya Malvira Syafitri, NIM 2205040022. Perkenalkan, nama saya Imelda Pandiangan dengan NIM 2205040090. Saya Sedeti, NIM 2205040041. Jika ditarik dari akar bahasanya, poligami berasal dari dua kata bahasa, yaitu poli yang artinya banyak dan gamen yang artinya kawin. Oleh karena itu, menurut makna kebahasaan, arti poligami tidak dibedakan apakah seseorang laki-laki kawin dengan banyak perempuan atau seorang perempuan kawin dengan banyak laki-laki, atau dapat berarti sama banyak pasangan laki-laki dan perempuan mengadakan transaksi perkawinan, semua dapat disebut poligami. Poligami secara umum dapat dipahami dengan ikatan perkawinan yang salah satu pihak atau suami mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab kabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga. Sedangkan monogami berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Dalam pandangan Ilham Marzuq, syarat diperbolehkannya poligami dalam Islam bagi seseorang antara lain: yang pertama, akhlak mahmudah. Akhlak sebagai budi pekerti yang dapat menunjukkan apakah seseorang itu memiliki nilai mulia atau tidak adalah hal yang sangat mendasar. Akhlak bisa berbeda bentuknya tergantung terhadap siapa yang dihadapi. Dalam rumah tangga, tentu hal ini sangat diperlukan. Tujuan menikah untuk menjadikan ketenangan dan rasa kasih sayang tidak mungkin dapat terwujud tanpa adanya akhlak yang baik. Oleh karena itu, bagi setiap orang yang ingin melakukan poligami harus memiliki akhlak atau budi pekerti yang luhur sehingga tujuan pernikahan itu bisa tetap terwujud. 2. Iman kuat. Iman, sebagaimana kita ketahui, adalah kepercayaan yang tertanam di dalam hati dan direalisasikan dalam kehidupan, dapat menjadi kunci kesuksesan dalam rumah tangga. Iman kuat yang dimiliki seseorang akan menjadikannya kuat juga dalam menghadapi kesulitan dalam kehidupan. Terlebih dalam poligami, yang secara naluri dapat menimbulkan kecemburuan dan gejolak dalam rumah tangga. Tentu membutuhkan keteguhan iman. Dengan keteguhan iman, itulah seorang suami dapat mengontrol dirinya, dan dengan terkontrolnya diri dapat lebih mudah dalam membentuk keluarga yang tentram. Oleh karena itu, sangat tidak dianjurkan bagi seorang lelaki yang memang belum memiliki keteguhan iman untuk melakukan poligami. 3. Harta yang cukup. Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga harus dapat melindungi dan menciptakan ketentraman. Melindungi istri dan anak-anaknya tidak hanya dari gangguan orang lain, melainkan juga dari sandang, pangan, dan papan. Seorang suami harus mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, sangat penting adanya kecukupan materi dalam rumah tangga. Bagi seorang suami yang melakukan poligami harus mampu berlaku adil dan memperlakukan setiap istrinya dengan proporsional. Sangat diperlukan kecukupan materi bagi yang ingin berpoligami. Harta memang bukan segalanya, tetapi tanpa adanya harta atau ekonomi yang cukup tentu akan membuat ketidaknyamanan bagi anggota keluarga, dan ketidaknyamanan itu akan menimbulkan pertengkaran yang dapat menimbulkan perpisahan. Istri lebih dari satu tentu akan membutuhkan ekonomi yang lebih, sehingga kecukupan dalam harta tidak bisa dinafikan dalam syarat berpoligami. Yang keempat, uzur. Seperti halnya kita ketahui bahwa manusia butuh terhadap adanya penerus atau generasi. Dari fitrah manusia inilah agama mengatur bagaimana manusia dapat memiliki keturunan secara sah dengan cara melaksanakan pernikahan. Meskipun demikian, tidak semua orang bisa memiliki keturunan dengan mudah. Hal ini yang terkadang menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Dengan demikian, sangat wajar jika poligami dapat dibolehkan bagi keluarga yang mengalami demikian demi untuk menjaga nasib maupun keturunan. Kelima, adil. Adil menjadi sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin berpoligami. Tanpa keadilan tentu akan muncul kecemburuan dan rasa iri dari pasangan yang lain, sehingga mengakibatkan pertikaian dalam keluarga. Padahal kita semua tahu tujuan keluarga adalah sebuah ketenangan lahir maupun batin. Rasa adil memang akan sangat susah diwujudkan, terlebih dalam poligami. Bahkan mayoritas ulama fikih menyebutkan bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang mustahil bisa diwujudkan. Hukum poligami akan berbeda dilihat dari tujuan serta manfaat dan tidaknya poligami dilakukan. Hukum ini terbagi menjadi 3, sunnah, makruh, dan haram. Poligami dikatakan sunnah ketika suami mendapat izin dari istri pertama atau istri pertama dalam kondisi sakit yang tidak mungkin secara medis memiliki keturunan, padahal suami sangat ingin memiliki dan mendapatkan keturunan. Poligami dimakruhkan ketika tujuan seseorang untuk berpoligami hanya bersenang-senang untuk memenuhi keinginan nafsu biologisnya, serta dia meragukan dirinya sendiri apakah dia mampu berlaku adil atau zalim.
Poligami dilarang atau diharamkan ketika seseorang yang lemah baik secara ekonomi atau kemampuan dalam berlaku adil, akan tetapi dia nekat melakukan poligami. Mekanisme permohonan seseorang dalam melakukan poligami dijelaskan oleh aturan negara yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa 1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agama sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu adanya persetujuan dari istri atau istri-istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Terakhir, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Yang kedua, persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf A, pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan agama. Di samping itu, dalam satu pasal bahkan dijelaskan jika seseorang ingin melakukan poligami harus melengkapi beberapa surat yang diserahkan kepada pengadilan di mana dia mengajukan poligami. Surat-surat yang dimaksud yaitu: pertama, surat keterangan yang berisi tentang hasil atau pendapatan yang diperoleh serta ditanda tangani oleh bendahara tempat seseorang bekerja. Kedua, surat keterangan tentang pajak penghasilan, atau ketiga, surat lain yang dapat diterima oleh pihak pengadilan. Aturan ini sebagai acuan bagi pengadilan untuk mengetahui apakah orang tersebut telah mampu secara finansial atau belum sehingga menentukan tidak dan diizinkannya poligami bagi seseorang. Seperti halnya surat keterangan di atas, seseorang yang ingin melakukan poligami dengan alasan tidak adanya keturunan yang dimiliki atau adanya cacat dari seorang istri juga harus melampirkan surat keterangan. Meskipun hal ini menjadi alasan diperbolehkannya poligami, hemat penulis menikah adalah bukan mencari yang sempurna, melainkan bagaimana bisa saling menutupi kekurangan dari tiap-tiap pasangan. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa poligami yang diperbolehkan dalam agama Islam itu juga terbatas jumlahnya. Seseorang yang berpoligami maksimal hanya boleh memiliki istri 4, tidak lebih dari itu. Batasan dalam berpoligami ini sama persis dengan aturan poligami dalam undang-undang. Aturan negara juga tidak memperbolehkan seseorang memiliki istri lebih dari 4 orang serta suami dituntut untuk bersikap adil. Oleh karena itu tidak diperkenankan seseorang berpoligami oleh negara di samping juga agama jika hal tersebut tidak dipenuhinya. Setelah di sini kami akan membahas tentang putusan Pengadilan Agama nomor 2-P-2019-PA-BOTG pihak yang berperkara. Pemohon umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika RT 09, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur sebagai pemohon pertama. Termohon umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika RT 09, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur sebagai pemohon kedua. Duduk perkara. Pemohon pertama dan pemohon kedua telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 2 Januari 2014. Yang kedua, pada saat pernikahan tersebut, pemohon pertama berstatus masih terikat perkawinan dengan wanita lain dalam usia 31 tahun, sedangkan pemohon kedua berstatus perawan dalam usia 22 tahun. Yang ketiga, antara pemohon pertama dan pemohon kedua tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan para pemohon tersebut. Yang keempat, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh banyak orang. Yang kelima,
Pernikahan antara pemohon pertama dan pemohon kedua tidak pernah tercatat di kantor urusan agama kecamatan setempat atau Bontang Utara sesuai dengan surat keterangan nomor B190 garing KUA 16081 garing PW 01 garing 12 2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang pernikahan pemohon dan termohon yang tidak tercatat di kantor urusan agama kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Yang keenam, maksud para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pencatatan kutipan akte nikah. Adapun petitumnya yaitu yang pertama mengabulkan permohonan para pemohon, yang kedua menetapkan sah perkawinan pemohon satu dengan pemohon kedua atau termohon yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2014 di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang ketiga membebankan biaya perkara kepada para pemohon. Sementara itu pertimbangan-pertimbangan hukumnya, yang pertama, maksud pemohon atau para pemohon adalah sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, di mana perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama. Yang kedua, walaupun pernikahan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syariat Islam, namun berdasarkan akta cerai dari pemohon satu, maka telah terbukti pemohon satu telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon dua tanpa izin pengadilan. Karena pemohon satu masih terikat hubungan dengan perempuan lain, dan hal tersebut bertentangan dengan pasal 3, pasal 4, pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang ketiga, bahwa salah satu fungsi hukum adalah memberikan perlindungan hukum dan ketertiban hukum dan ketertiban umum dalam masyarakat. Oleh karena itu, poligami tanpa izin pengadilan tidak dibenarkan secara hukum karena dapat merugikan masyarakat, khususnya kaum perempuan. Yang keempat, bahwa meskipun dalam masyarakat diberi kemerdekaan yang luas, bukan berarti dapat melakukan segala aktivitas sekehendaknya tanpa batas. Aktivitas kebebasan masyarakat dibatasi oleh ruang gerak dan ruang tempat yang terbatas, yang tentunya aktivitas tersebut hanya dibenarkan dalam ruang lingkup yang ditentukan hukum. Tindakan dan aktivitas agresif apapun tidak boleh melampaui batas-batas yang ditentukan hukum atau the rule of law, sehingga tidak dibenarkan aktivitas perbuatan yang melanggar hukum atau breach of law, karena perbuatan seperti itu dinamakan perbuatan melawan hukum. Yang kelima, bahwa negara ataupun pemerintah wajib memberikan rasa aman dalam masyarakat sehingga perbuatan melanggar hukum dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, kasus pernikahan yang dilakukan oleh para pemohon dapat menjadi pembelajaran hukum terhadap masyarakat luas sehingga tidak melakukan pernikahan tanpa izin pengadilan. Yang kelima, bahwa negara atau pemerintah wajib memberikan rasa aman dalam masyarakat sehingga perbuatan melanggar hukum dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, kasus pernikahan yang dilakukan oleh para pemohon dapat menjadi pembelajaran hukum terhadap masyarakat luas hingga tidak melakukan poligami tanpa izin pengadilan. Kemudian yang keenam, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan pernikahan para pemohon telah melanggar hukum sehingga majelis hakim telah memperoleh cukup alasan untuk menolak permohonan para pemohon.